Saudara, hari ini topiknya itu sederhana, yaitu bagaimana kita hidup dalam komunitas di dalam Kristus, yaitu di dalam komunitas yang isinya adalah manusia-manusia baru, saudara. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang sharing minggu lalu, manusia baru. Nah, saya akan mulai, saudara. Nah, setelah manusia baru ini personal, yang ini hidup berkomunitas, yaitu hidup dalam keluarga, perkataan, rekan kerja, dan persaudaraan, saudara. Saudara, hal yang pertama yang harus dijelaskan tentang kehidupan komunitas Kristen kita adalah bahwa Paulus tidak berbicara untuk mengkhotbahkan moralitas baru. Sebenarnya aturan dalam perjanjian baru adalah simpel, saudara. Yohanes 15:12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah ringkasan dari apa yang semua orang pada dasarnya selalu tahu benar. Saudara, guru yang benar-benar sejati seperti Rasul Paulus tidak pernah memperkenalkan moralitas baru. Guru-guru palsu itu yang melakukannya. Seorang guru harus memiliki prinsip ini. Orang lebih sering perlu diingatkan daripada diinstruksikan. Karena itu, tugas setiap guru adalah untuk terus-menerus membawa kita kembali dari waktu ke waktu ke prinsip-prinsip sederhana yang lama yang kita semua ingin sekali tidak mau mendengarnya. Atau seperti membawa anak kecil kepada pelajaran sekolah yang dia rasa sangat membosankan. Sebenarnya ini adalah prinsip baru, intinya cuma satu. Di dalam ciptaan baru kita harus saling mengasihi di dalam komunitas. Tetapi karena kekerasan hati manusia, di dalam ini Paulus harus memaparkan apa artinya mengasihi dalam pengajaran hari ini, saudara. Saudara, Paulus membawa hidup dalam komunitas ke bagian kedua. Dari pasal ini, dalam ayat 12 dia memberitahukan kita untuk kenakanlah. Di sini dia menginstruksikan orang-orang percaya untuk mengenakan kaki, saudara, yaitu mengenakan karakter dari ciptaan baru. Sepanjang bagian ini, Paulus menyebut gereja sebagai ciptaan baru. Dan ketika dia memanggil kita untuk hidup seperti ciptaan baru, perhatikan lagi dia tidak hanya mengatakan melakukan semua hal ini dan kemudian memberikan daftar apa yang seharusnya dilakukan orang-orang yang ada di dalam komunitas gereja, yaitu komunitas ciptaan baru. Sekali lagi, Paulus memberikan mereka dasar. Mengapa kita harus hidup begini dalam komunitas baru? Dasarnya apa? Nah, dia menjawab pertanyaan, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal ini? Paulus mengatakan bahwa kamu bisa melakukan karena siapa kamu? Karena identitas baru kamu di dalam Kristus. Apa yang dia katakan? Oke, kita baca firman Tuhan, Kolose 3 ayat 12-17. Ayat 12 itu ada dasarnya, setelah itu barusan instruksinya ada 6, saudara. Oke, saya mulai Kolose 3 ayat 12-17. Dasarnya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, yang pertama, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan yang kedua, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, unity, saudara, dan menyempurnakan. Yang keempat, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kelima, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan yang terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Demikian firman Tuhan. Saudara, jadi sebagai saya akan bahas yang dasar dulu, ini Kolose 3 ayat 12a. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudaraku, kamu dipilih. Saudaraku, kamu dikuduskan, kamu dipisahkan. Saudaraku dan kamu itu dikasihi. Kita harus tahu ini tiga. Paulus kembali kepada kasih Tuhan Yesus untuk orang terpilih. Dia berkata, Tuhan telah menetapkan hatinya pada Anda. Dia telah memilih Anda, dan karena Dia telah memilih Anda, Dia telah memanggil Anda untuk kekudusan. Dan Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada Anda dengan memilih Anda. Bukankah menarik bahwa Paulus mengatakan ini dan berlaku untuk jemaat kecil, yang kecil ini di Kolose? Sebuah berkat yang sama yang diberikan Allah kepada anak-anak Israel dalam perjanjian lama. Mereka juga disebut umat pilihan Allah. Kita sekarang juga disebut umat pilihan Allah. Dan sekarang Paulus berkata kepada kelompok kecil orang Kristen di Kolose, Anda adalah umat Allah yang dipilih. Tuhan Yesus telah memilih Anda, dan Dia telah memilih Anda untuk kekudusan hidup, untuk melayani gerejanya. Dan pemilihannya atas Anda adalah bukti kasih-Nya kepada Anda. Jadi, saudara, ini adalah dasar kehidupan dalam komunitas gereja. Ini penting karena kita semua ada di dalam komunitas ini. Kita ada di dalam komunitas gereja, ya. Kita harus menyadari identitas kita dulu di dalam Kristus. Bahwa kita ada di dalam komunitas gereja berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah. Allah memilih kita di dalam Kristus. Lukas 9:35, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita adalah orang-orang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita juga anak yang dikasihi. Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini penting saudara, kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang yang telah dipisahkan untuk hidup kudus, dan kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara, dengan menyadari siapa kita di dalam Kristus, maka Paulus memberikan inilah hidup di dalam komunitas di dalam Kristus. Hidup di dalam komunitas di dalam Kristus. Dan karena siapa Anda? Karena Anda adalah orang-orang pilihan, oleh karena itu, Paulus ingin Anda menanggalkan kehidupan lama dan Dia ingin Anda mengenakan kehidupan baru. Berpakaianlah seperti mempelai Kristus. Ubah dirimu dalam realitas apa yang menjadi ciptaan baru dalam komunitas ciptaan baru, yaitu gereja. Karena itu, saudara, demikianlah nasihat Paulus dalam hidup berkomunitas di dalam Kristus. Ada 6. Pertama, orang yang berkomunitas di dalam Kristus wajib saling mengasihi di dalam Kristus. Yang kedua, saling mengampuni di dalam Kristus. Yang ketiga adalah menciptakan persatuan di dalam ikatan kasih Kristus. Yang keempat, membawa damai di dalam damai Kristus. Yang kelima, kita harus menikmati firman Kristus yang dilimpahkan dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan yang keenam, kita mewakili nama Kristus. Jadi ada 6. The community of Christ is, kita harus ada love of Christ, forgiveness in Christ, unity in Christ, peace in Christ, word of Christ, and the name of Christ. Ini adalah topik kita hari ini. Saya mulai yang pertama, kita harus mengasihi di dalam Kristus. Love of Christ, saya singkat aja saudara. Jadi setiap ayat itu adalah satu topik. Love of Christ 12, Love of 12, forgiveness 13, ini ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17. Karena itu saya akan potong satu ayat untuk setiap bagian saudara.
Jadi saya mulai Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah mengasihi di dalam Kristus. Paulus menyebutkan 5 pancaran kasih Kristus yang harus dikenakan dalam kehidupan komunitas gereja, saudara. Perhatikan saudara-saudara, bahwa ini bukanlah 5 hal yang terpisah. Hal-hal ini mengalir masuk dan keluar satu sama lainnya. Jika ada belas kasihan, pasti ada kemurahan. Kalau ada kemurahan, pasti ada kerendahan. Kerendahan hati akan menciptakan kelemah lembutan, dan kelemah lembutan akan menciptakan kesabaran. Begitu saudara maksudnya. Mereka terhubung satu sama lainnya. Mereka seperti lingkaran yang saling bertautan. Itu bukan hal-hal yang terpisah, yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Tetapi, jika Anda memiliki kasih di dalam diri Anda, yang lain akan mengalami secara alami mengalir. Mari kita lihat mereka secara singkat. Pertama, Paulus berkata, kenakanlah belas kasihan, saudara. Saudara, hati yang penuh belas kasihan ini artinya. Belas kasihan itu mengacu pada kerinduan dengan kasih sayang mendalam yang sering kita lihat terbukti dalam kehidupan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, Tuhan Yesus melintasi Samaria hanya untuk bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dia lelah, dia haus, tetapi dia berbelas kasihan kepada perempuan itu. Dia mencari tempat untuk mundur dan berdoa. Dia ingin berdoa dengan Bapa Surgawi. Dia bertemu di seberang laut dengan banyak orang. 5.000 orang, saudara. Murid-muridnya ingin dia mengusir orang-orang banyak itu. Tetapi kita diberitahu bahwa dia merasa kasihan kepada mereka. Dan dalam konteks itu, dia menyangkal dirinya sendiri dan dia memberi makan 5.000 orang. Apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus berkata, tidak, aku harus memiliki waktu istirahatku. Nah, saudara, di sini setelah kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, belas kasihan Tuhan Yesus adalah teladan buat kita, model kita. Dan Paulus berkata, Anda harus seperti itu satu sama lain dalam kehidupan gereja, saudara. Kedua, Paulus mengatakan kenakan kemurahan. Perhatikan bahwa kemurahan terhubung dengan belas kasihan. Itu mengalir keluar dari belas kasihan, pasti ada kemurahan. Kemurahan yang mengacu pada belas kasihan itu pasti ada hubungannya dengan kerinduan kasih sayang itu. Kasih yang telah dia bicarakan sebelumnya. Dia mengatakan, kamu memakai kemurahan juga. Saudara, Saint Augustine, seorang penulis Bapak Gereja yang Agung dan penulis buku The Confession of Saint Augustine, tidak sepenuhnya menjadi orang kudus selama hidupnya, saudara. Bahkan sebagian besar masa dewasanya ia habiskan dalam perilaku yang tidak layak yang disebut manusia baru. Teman-temannya membujuknya untuk pergi ke Roma dan kemudian ke Milan untuk mendengar orator terbesar di gereja, seorang pria bernama Ambrose yang adalah uskup di kota Milan. Ketika Saint Augustine pertama kali pergi, dia mengatakan bahwa khotbah Ambrose benar-benar tidak terlalu membuatnya terkesan. Bahkan, dia mengatakan jika ini adalah yang terbaik yang ditawarkan gereja, gereja tidak memiliki banyak orator yang baik. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kemurahan Ambrose kepadanya sedemikian rupa sehingga mengatasi kurangnya ilmu khotbahnya. Dan kemurahan Ambrose kepada Agustinus yang membuat Agustinus mendengarkan khotbahnya. Bahkan setelah teman-temannya sudah lama bosan dan kembali ke Roma. Dan tentu saja itu menuntun pada pertobatan Agustinus kepada Kristus. Karena itu saudara, kemurahan kata Paulus adalah sesuatu yang harus Anda kenakan. Kerendahan hati adalah hal ketiga. Sikap kerendahan hati yang didasarkan pada pemahaman diri yang benar. Kita tahu kita tempatnya di mana, saudara. Nah, di sini Anda harus mengenakan kerendahan hati. Hidup di dalam komunitas gereja adalah dicirikan dengan kerendahan hati. Cornelius, sang perwira, adalah orang yang rendah hati. Dia menuruti perkataan Allah melalui malaikatnya untuk menjemput Petrus ke rumahnya dan tersungkur di depan kakinya. Kisah para Rasul 11. Akhirnya Cornelius dan seisi rumahnya pun diselamatkan. Saudara, wanita Siro-Finisian, wanita Kanaan, dia adalah wanita yang rendah hati. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak pantas memberi anjing makanan yang diperuntukkan kepada anak. Dia berkata, oh tetapi Tuhan Yesus,
Bahkan anjing pun dapat memakan sisa-sisa dari meja tuannya. Itulah kerendahan hati. Tipe kerendahan hati Cornelius, kerendahan hati wanita Kanaan, kerendahan hati pemungut cukai ketika dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Jenis kerendahan hati itu, kata Paulus, yang seharusnya menjadi ciri hubungan kita satu sama lain dalam kehidupan berkomunitas. Kerendahan hati adalah sikap menempatkan kita pada pemahaman diri yang benar, saudara. Yesus Kristus adalah contoh terbesar dari kerendahan hati. Di Filipi kita sudah belajar, kerendahan hati bukanlah berpikir kecil tentang diri sendiri. Sebaliknya itu memiliki penilaian yang tepat tentang diri sendiri dalam kehendak Allah. Orang dengan kerendahan hati memikirkan orang lain terlebih dahulu dan bukan dirinya sendiri. Jadi Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi jangan kita berpikir lebih dari apa yang kita bisa gitu, saudara. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, saya punya tugas ngajar. Pak Yos punya tugas untuk menggerak seluruh jemaat. Pak Gem sebagai gembala. Itu semua kita mempunyai tugas yang sama. Jadi kita jangan mengira kita tahu segalanya. Saya juga hanya bisa tahu ini aja gitu. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita adalah masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi kerendahan hati itu adalah penilaian tepat tentang diri sendiri. Nah, saudara, keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan di dalam kendali. Dia punya power, tapi dia lebih baik tidak pakai power itu, dia lemah lembut. Kelemah lembutan tentu lagi terkait dengan kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati tidak mungkin lemah lembut. Kita harus memiliki pertimbangan untuk orang lain dan kesediaan untuk melepaskan hak kita sendiri. Musa disebut sebagai orang yang paling lemah lembut di dunia. Seberapa sering kepemimpinannya ditantang, seberapa persing dia didemo sama orang Israel, dan dia tidak pernah membela dirinya sendiri, tetapi dia menunggu Tuhan untuk membelanya. Jadi kita pun kalau misalnya ada orang yang komplain sama kita nggak usah membela diri, saudara, tunggu Tuhan yang bela kita. Daud adalah orang yang lemah lembut. Seberapa sering posisinya sebagai alat pilihan Tuhan itu ditantang, namun dia memberikan Tuhan membelanya dan dia melepaskan haknya sendiri. Itu adalah kelemah lembutan. Yang terakhir, kelima adalah kesabaran. Nah, saudara harus tahu kesabaran sama ketekunan beda. Ketekunan adalah kesabaran untuk menghadapi kehidupan yang sulit, itu ketekunan. Kesabaran adalah kemampuan untuk tidak membalas atas aniaya orang lain, itu sabar. Jadi kalau ketekunan itu atas situasi, kesabaran itu atas orang. Nah, sabar dengan kesalahan yang dilakukan orang kepadamu. Roh pemaaf yang mencerminkan Tuhan Yesus. Tuhan sendiri lambat untuk marah, kata kitab suci. Dengan kata lain, dia tidak menghukum kita ketika dia bisa menghukum kita jika dia ingin menghukum kita saat itu. Jadi dia tidak langsung menghukum. Orang yang pemarah berbicara dan bertindak impulsif dan tidak memiliki kontrol diri. Ketika seorang sabar, dia bisa bertahan atas provokasi seseorang atau keadaan tanpa membalas. Tetapi marah dengan cepat pada hal-hal yang salah dan untuk alasan yang salah adalah hal yang tidak hidup menurut tuntunan kasih. Nah, saudara, Tuhan Yesus sabar. Dia lambat marah. Dia memberikan kita waktu untuk bertobat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun teguran dan koreksi dan hukuman setiap kali kita berbuat dosa. Pernahkah saudara bertanya-tanya bagaimana Injil akan terdengar jika Yesus mengucapkan kata-kata koreksi setiap kali murid-muridnya berdosa? Misalkan, Yohanes, hentikan itu. Petrus, itu salah. Matius, kamu benar-benar di luar batas. Yakobus, jangan emosi. Jika Tuhan Yesus tidak sabar, maka seluruh Injil yang kita baca sekarang akan dipenuhi dengan teguran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sabar dengan para murid. Dia menunjukkan kesabaran. Dan Paulus berkata, kita pun harus menunjukkan kesabaran. Itu adalah
saling mengasihi, saudara. Yang kedua adalah saling mengampuni di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, dalam hal mengampuni ini saya akan memakai satu contoh yang sedang marak hari ini, yaitu kasus pembunuhan, saudara. Oke, tapi saya akan tidak menyebutkan nama segala macam. Kalian sudah tahu kasus pembunuhan. Oke, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam kekristenan, sesamamu itu termasuk musuhmu. Dan jadi kita menghadapi tugas yang tidak mudah ini untuk mengampuni musuh kita, saudara. Oke, nah, setiap orang mengatakan pengampunan adalah ide yang bagus, sesuatu yang indah. Mengampuni itu, memberi, mengampuni itu indah ya, seperti macam itu. Sampai kita memiliki sesuatu untuk diampuni, saudara. Seperti yang kita baca dalam masyarakat akhir-akhir ini, di medsos ya. Kadang-kadang menyebutkan saja peristiwa yang menyakitkan itu akan disambut dengan lolongan kemarahan. Berbicara tentang ini saja membuat mereka sakit, kata mereka. Dan mungkin Anda sudah ingin bertanya kepada saya ingin tahu bagaimana perasaan mereka tentang mengampuni orang yang membunuh putra mereka dengan sadis, saudara. Bagaimana kamu mengampuni? Saudaraku, saya tidak mencoba memberitahu apa yang dapat saya lakukan, saudara. Saya tidak memberitahukan saudara, saya bisa lakukan itu, saudara. Tetapi saya memberitahu Anda apa itu kekristenan. Dan kita semua ini sedang belajar, termasuk saya, saudara. Jadi, jangan anggap saya mengajar ini, saya sudah bisa lakukan semua, saudara. Ini hal yang sulit dilakukan. Dan di dalam kitab suci, ada tertulis, saudara, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Nah loh, saudara. Tidak ada syarat lain yang ditawarkan kepada kita mengenai pengampunan. Di sini jelas dikatakan bahwa jika kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Tidak ada cara lain tentang hal itu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam kasus kamu disenggol, kamu mengampuni, mungkin gampang, saudara. Mungkin kalau kamu dimakan uangnya cuma berapa ratus ribu, mungkin gampang kamu mengampuni. Tapi bagaimana kamu bisa mengampuni orang yang telah membunuh putra Anda dengan putra orang itu dengan sadis? Nah, ini perlu kita pertimbangkan, ya. Bagaimanapun, saudara, ini akan cukup sulit. Tetapi, saudara, saya pikir ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk membuatnya lebih mudah. Saudara, ketika Anda memulai belajar matematika, Anda tidak mulai dengan kalkulus. Anda mulai dengan penambahan, pengurangan, sederhana. Dengan cara yang sama, jika kita benar-benar ingin mengampuni, jika kita benar-benar ingin, tetapi semuanya tergantung pada keinginan yang benar-benar ingin untuk belajar bagaimana mengampuni, saudara, mungkin sebaiknya kita mulai dengan sesuatu yang lebih mudah daripada mengampuni pembunuh keluarga, saudara. Seorang mungkin mulai dengan mengampuni seorang suami, istri, atau orang tua, atau anak-anak, atau teman gereja sepelayanan untuk sesuatu yang telah mereka lakukan atau katakan kepada Anda. Mungkin dalam waktu dekat ini atau di masa lalu, saudara. Itu mungkin akan membuat kita sibuk untuk belajar mengampuni saat ini. Setelah itu, jika Anda berhasil dalam mengampuni yang kecil, maka Anda punya hati itu dibentuk lebih lembut dan Anda bisa mengampuni lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Dan yang kedua, kita mungkin mencoba untuk mengerti persis apa artinya yang Tuhan Yesus katakan, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, saudara. Saya harus mengasihinya, mengampuninya seperti saya mengampuni diri sendiri dan mengasihi diri sendiri. Renungkan bagaimana tepatnya saya mengasihi diri saya sendiri, saudara. Satu hal yang perlu direnungkan. Jika Anda berkata, saya belum benar-benar menyukai diri saya sendiri, atau saya bahkan tidak selalu menikmati komunikasi saya sendiri, jadi ternyata kasihilah sesamamu bukan berarti
menyukai sesamamu atau mendapatkan dia menarik. Mengasihi sama melihat dia itu enak dipandang, menyukainya itu beda, saudara. Anda seharusnya sudah melihat itu sebelumnya, karena tentu saja Anda tidak bisa dipaksa menyukai seseorang. Ada kadang-kadang kita menyukai orang itu, tapi kadang-kadang kita tidak menyukai orang itu, ya. Ada chemistry gitulah. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimanapun juga Anda harus mengasihi tanpa membedakan orang, saudara. Apakah saya berpikir tentang baik tentang diri saya sendiri? Menganggap diri saya orang yang baik, saudara. Kadang-kadang saya takut untuk melakukannya, untuk berpikir saya baik, saudara. Itu bahaya sekali. Tetapi bukan itu sebabnya saya suka pada diri saya sendiri. Faktanya sebaliknya, mengasihi diri saya itu akan membuat saya menganggap diri saya baik. Tetapi berpikir diri saya baik bukan suatu alasan mengapa saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi saudara, mengasihi musuh kita itu bukan berarti memikirkan, oh mereka baik. Untuk banyak orang, mereka membayangkan bahwa mengampuni musuh Anda berarti membuat mereka benar-benar bukan orang jahat seperti itu. Padahal itu sudah cukup jelas. Selangkah lebih maju. Saudara, di dalam saat-saat yang paling jernih, di saat perenungan saya harus secara jujur nilai diri sendiri, saudara. Saya tidak hanya tidak menganggap diri saya orang baik, tetapi saya tahu bahwa saya adalah orang yang pernah jahat, saudara. Saya dapat melihat beberapa hal yang telah saya lakukan dengan jahat dan penuh benci. Jadi saya rupanya diinginkan untuk membenci beberapa hal yang dilakukan musuhku. Karena itu juga ada di dalam diri saya, saudara. Saudara, sekarang saya mulai merenungkan. Saya ingat waktu saya mulai masuk ke gereja, saya ingat mentor-mentor Kristen mengatakan kepada saya masuk ke gereja bahwa saya harus membenci tindakan orang jahat, tetapi tidak membenci orangnya. Atau seperti yang mereka katakan membenci dosa, tetapi bukan membenci orang berdosa. Dulu saya pikir ini adalah pernyataan yang konyol atau yang tidak logis. Nggak mungkin, manusia adalah tubuh jiwa roh. Apa yang dia lakukan adalah diri dia. Tetapi bertahun-tahun kemudian terpikir oleh saya bahwa ada satu orang yang telah melakukan ini sepanjang hidup saya dan saya tetap mengasihi dia, yaitu diri saya sendiri, saudara. Saya telah melakukan hal-hal yang jahat. Seharusnya saya bilang nggak mungkin saya mengasihi orang itu karena dia melakukan hal jahat. Tetapi itu ada di dalam diri saya. Saya pernah melakukan yang jahat, tetapi saya tetap mengasihi diri saya. Betapapun saya mungkin tidak menyukai kesombongan atau keserakan, saya tetap mengasihi diri saya sendiri. Tidak ada pernah kesulitan sedikit pun tentang hal itu. Jadi fakta alasan utama mengapa saya membenci hal-hal itu karena saya mengasihi diri saya sendiri. Hanya karena saya mencintai diri saya menemukan bahwa saya tipe orang yang melakukan hal-hal itu. Akibatnya, kekristenan tidak ingin kita menghilangkan kebencian yang kita rasakan terhadap kekejaman, pembunuhan, dan pengkhianatan. Kita harus benci terhadap tindakan itu. Kita harus membenci mereka. Tetapi jika Anda benci orangnya, Anda sepertinya telah membenci diri kita juga. Kenapa tidak membenci diri kita sendiri? Karena kita juga pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara. Sekarang selangkah lebih maju. Apakah mengasihi musuhmu berarti tidak menghukumnya, tidak membawa dia ke polisi, tidak membawa mereka ke pengadilan? Tidak, saudara. Karena mengasihi diriku sendiri tidak berarti bahwa saya tidak seharusnya menghukum diri saya sendiri, bahkan sampai hukuman mati. Jika seseorang telah melakukan pembunuhan, hal yang benar untuk dilakukan orang Kristen adalah menyerahkan dirinya kepada polisi untuk dihukum. Karena pemerintah adalah alat dari Tuhan. Oleh karena itu, apakah sangat tepat juga bagi seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang prajurit atau seorang eksekutor yang membunuh musuh atau tahanan dalam perintah atasannya? Jadi jika seseorangnya dalam perintah atasannya tembak mati dia, atau dalam perintah atasannya suruh, misalnya di Nusa Kambangan ada orang penjara, dia sebagai tukang eksekutor orang meninggal, apakah itu termasuk membunuh, saudara? Ada dua kata Yunani dan Inggris untuk membunuh. Pertama itu to murder, dan yang kedua itu to kill.
To murder adalah membunuh dengan rasa dendam, berencana. Tetapi to kill, ya bunuh aja saudara. Dan ketika Yesus Kristus mengutip perintah itu, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dia menggunakan kata pertama, yaitu jangan membunuh. Itu adalah arti sebenarnya to murder, bukan to kill. Dan saya juga telah menemukan hal yang sama dalam bahasa Ibrani, saudara. Semua pembunuhan bukanlah to murder, sama seperti bukan semua hubungan seksual adalah perzinahan. Jadi kita mungkin menghukum jika perlu, tetapi kita tidak boleh menikmatinya, kita tidak boleh membenci orangnya. Dengan kata lain, sesuatu di dalam diri kita, perasaan kebencian, perasaan yang ingin mendapatkan keinginan sendiri, itu yang harus dibunuh. Membenci itu yang bahaya, saudara. Saudara, ini adalah kerja keras, tetapi upaya itu bukan tidak mungkin. Bahkan saat kita menghukum, kita harus coba merasakan tentang musuh, seperti yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Dan kita berharap dia tidak jahat, berharap dia bisa di dunia ini dipulihkan. Itulah arti mengasihi musuhmu, seperti mengasihi diri sendiri. Kita lihat yang jelek di kita, tetapi kita masih mengasihi diri sendiri, dan kita berharap di dunia ini kita dapat dipulihkan. Yaitu sebenarnya untuk mendoakan kebaikannya. Saya akui bahwa ini berarti mengampuni orang-orang tidak memiliki apapun yang menyenangkan tentang mereka. Mungkin akan lebih mudah jika kita ingat, saudara, ini klimaksnya kenapa kita harus mengampuni. Begitulah cara Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus mengampuni kita saat kita masih berdosa. Tidak ada bagus-bagusnya di dalam diri kita. Karena itu kita lihat tidak ada bagus-bagusnya di dalam diri orang lain. Kita harus mengampuni dia. Saudara, bukan karena kualitas bagus yang menarik yang kita pikir di dalam kita yang kita miliki, tetapi kita adalah manusia yang perlu pengampunan agar kita dapat bertobat. Demikian juga musuhmu adalah seorang yang perlu pengampunan agar mereka dapat bertobat. Inilah prinsip dari forgiveness in Christ. Karena Yesus Kristus telah mengampuni kita saat kita masih berdosa. Yang ketiga, saudara, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini mempersatukan dan menyempurnakan itu satu kata di dalam bahasa Yunani. Saya lupa katanya apa, telotetai, ya. Itu artinya adalah unity, saudara. Unity. Nah, saudara, di sini saya akan bahas tentang kesatuan gereja. Saudara, kesatuan tanpa keragaman akan menghasilkan keseragaman. Jadi saudara, kita harus bersatu tetapi kita orang berbeda. Karena apa? Karunia Roh memberikan kita talenta-talenta yang berbeda. Oleh karena itu kita itu beragam, saudara. Kesatuan tanpa kita beragam, saudara, ya, akan menghasilkan keseragaman, dan keseragaman cenderung menghasilkan kematian. Saudara, hidup adalah keseimbangan antara persatuan dan keragaman. Saat tubuh manusia melemah, semuanya tidak berfungsi, tangan nggak berfungsi, kaki, hidung, mulut nggak berfungsi, sisinya melambat, dan semuanya cenderung menjadi seragam, debu. Yang paling penting tentu saja bahwa tubuh sendiri akan berubah menjadi debu, seragam. Ini membantu menjelaskan mengapa beberapa gereja dan pelayanan Kristen lainnya telah melemah dan mati. Kenapa pelayanan Kristen gereja itu melemah dan mati? Karena tidak ada keragaman yang cukup untuk menjaga kesatuan agar tidak menjadi monoton keseragaman. Banyak pelayanan yang dimulai dengan sebagai protes terhadap kreativitas. Wah, jangan kreatif. Kita harus menjaga doktrin yang murni. Nah, itu salah, saudara. Nah, saya di sini tidak bela diri saya sendiri, saudara. Banyak pelayanan yang dimulai sebagai protes terhadap kreativitas menjadi mati sendiri karena dalam keinginan mereka untuk tetap murni dan sehat secara doktrin, mereka menahan kreativitas dan ide-ide baru. Doktrin perlu, ide-ide baru perlu, kreativitas perlu, yang lain perlu, tetapi yang penting mereka itu dipersatukan. Nah, namun jika keragaman kita ini tidak dikendalikan, itu bisa menghancurkan persatuan. Dan kemudian di dalam gereja Anda akan memiliki persaingan. Kita akan menemukan dalam 1 Korintus 13 bahwa yang akan menyeimbangkan kesatuan dan keragaman adalah kasih.
Ketegangan dalam tubuh antara anggota individu dan organisme total hanya dapat diselesaikan dengan kasih. Paulus menjelaskan 3 fakta penting tentang keragaman dalam tubuh Kristus. Mengapa harus ada orang-orang yang berbeda di dalam tubuh Kristus? 1, karena gereja membutuhkan fungsi yang berbeda jika ingin hidup, tumbuh, dan melayani. Tidak boleh ada anggota yang membandingkan atau menonjolkan dirinya dengan anggota lainnya. Semuanya penting, saudara. Karena masing-masing berbeda dan masing-masing penting. Saya kira saya bisa belajar berjalan dengan tangan saya, tetapi saya lebih suka menggunakan kaki saya. Meskipun saya belum belajar mengetik atau makan dengan kaki saya. Telinga tidak dapat melihat, mata tidak dapat mendengar. Namun setiap organ memiliki pelayanan yang penting. Dan apakah Anda pernah mencoba untuk mencium melalui telinga Anda? Karena itu, saudara, kesatuan itu harus dijaga hanya dengan kasih. Kedua, mengapa perlu keragaman? Para anggota meningkatkan persatuan ketika mereka menemukan ketergantungan mereka satu sama lainnya. Saudara, keragaman talenta yang diberikan kepada setiap orang dalam tubuh Kristus adalah bukti hikmat dari Tuhan. Setiap anggota membutuhkan anggota lain dan tidak ada anggota yang mampu menjadi mandiri. Ketika bagian dari tubuh manusia menjadi mandiri, Anda memiliki masalah serius yang dapat menyebabkan penyakit, bahkan kematian. Dalam tubuh manusia yang sehat, berbagai anggota bekerja satu sama lainnya dan bahkan mengimbangi ketika terjadi krisis. Seketika bagian tubuh manapun berkata ke bagian lain manapun, aku tidak membutuhkanmu, itu akan mulai melemah. Gereja akan mulai melemah dan mati dan menimbulkan masalah bagi seluruh gereja, saudara. Kehendak Allah adalah agar tidak ada perpecahan dalam gereja. Keragaman mengerah pada perpecahan ketika para anggota saling bersaing. Tetapi keragaman mengarah kepada persatuan ketika para anggota saling mengasihi, saling peduli. Jadi tetap aja, saudara, kasih itu adalah ciri khas dari gereja. Mengapa para anggota perlu saling peduli? Dengan masing-masing berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan dan membantu anggota lainnya berfungsi. Jadi kalau dikasih karunia ini, ya berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan dan membantu anggota lain berfungsi. Jika satu anggota menderita, itu mempengaruhi setiap anggota. Jika satu anggota sehat, itu akan membantu lainnya menjadi kuat. Ketiga, keragaman anggota memenuhi kehendak Allah dalam tubuh. Tuhanlah yang mengaruniakan karunia-karunia roh itu dan memberikan jabatan-jabatan. Dia memiliki rencana yang sempurna, tidak hanya untuk gereja secara keseluruhan, tetapi juga untuk setiap individu lokal. Kita tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa setiap jemaat dalam perjanjian baru memiliki semua karunia. Namun, Tuhan memberikan kepada setiap jemaat karunia sesuai dengan kehendaknya. Saudara, ini terakhir, karunia ini akan hilang dan berhenti, tetapi kasih akan bertahan selama-lamanya. Jadi fokus kita bukan di karunia, tapi fokus kita adalah kasih. Karunia ini akan hilang dan berhenti, tetapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah adalah kasih. Orang-orang yang fokus hanya karunia, itu seperti anak-anak yang bermain dengan mainan yang suatu hari akan hilang. Anda mengharapkan seorang anak untuk berpikir, memahami, dan berbicara sebagai anak kecil. Tetapi Anda juga mengharapkan anak menjadi dewasa dan mulai berpikir dan berbicara seperti orang dewasa. Saatnya tiba ketika dia harus menyingkirkan hal-hal yang kekanak-kanakan. Kita tidak boleh memberitahu orang percaya bahwa karunia apa yang harus mereka miliki, atau bagaimana mereka dapat memperolehnya, atau bagaimana mereka dipaksa untuk, kamu harus ngajar, kamu harus WL, kamu harus apa, nggak bisa, saudara. Masalah ini ada di dalam kehendak Tuhan yang berdaulat. Kita tidak boleh meremehkan karunia, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kasih karunia roh. Saudara, kesatuan dari keragaman karunia roh, tetapi persatuan, saudara, hanya dapat terjadi jika diikat dengan kasih. Jadi karena itu di dalam Kolose dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, yang keempat adalah damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu harus ada di dalam kita. Dengan arti kata kita harus selalu mengadakan damai. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bagaimana seorang Kristen bisa tahu kalau dia melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Salah satu jawabannya adalah jika dia menemukan damai sejahtera Kristus di dalam hatinya dan di dalam gereja. Itu berarti dia melakukan kehendak Tuhan. Ketika orang percaya kehilangan kedamaian batinnya,
Dia tahu bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Kata yang diterjemahkan memerintah adalah istilah atletik. Itu berarti memimpin pertandingan dan membagikan hadiah. Paulus menggunakan variasi dari kata ini dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Jangan seorang pun yang menyatakan kamu tidak layak menerima hadiah. Dalam permainan Yunani, ada wasit yang menolak kontestan yang tidak memenuhi syarat dan mendiskualifikasi mereka yang melanggar aturan. Saudara, damai sejahtera Allah adalah wasit di dalam hati kita yang percaya dan gereja-gereja kita. Itu wasitnya, saudara. Ketika kita menaati kehendak Tuhan, kita memiliki damai sejahtera di dalam. Tetapi ketika kita melangkah keluar dari kehendaknya, bahkan jika dilakukan tanpa sengaja, kita kehilangan damai sejahteranya. Namun kita waspada terhadap kedamaian palsu dalam hati. Yunus dengan sengaja tidak menaati Tuhan, namun dia bisa tidur dalam kapal di tengah badai. Saya merasakan damai tentang itu. Bukanlah bukti yang cukup bahwa kita berada dalam kehendak Tuhan. Kita harus berdoa, berserah pada kehendaknya, dan mencari bimbingannya dalam firman Tuhan. Kedamaian hati saja tidak selalu merupakan damai sejahtera Allah. Ada hal lain yang terlibat. Jika kita memiliki kedamaian hati di dalam kita, saudara, kita akan bisa berdamai dengan orang lain di dalam komunitas gereja. Jika kita memiliki kedamaian di dalam hati kita, maka kita akan bisa berdamai dengan orang lain di dalam gereja. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan hubungan kita dalam tubuh ini haruslah harmonis dan damai. Jika kita keluar dari kehendak Tuhan, kita pasti akan membawa perselisihan dan ketidakharmonisan ke dalam gereja. Yunus mengira dia damai, padahal sebenarnya dosa-dosanya menciptakan badai. Ketika seorang Kristen kehilangan damai sejahtera Allah, ia mulai menyimpang ke arah di luar kehendak Allah. Dia beralih ke hal-hal duniawi dan daging untuk mengimbangi kurangnya kedamaian di dalam dirinya. Dia mencoba melarikan diri, escape, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Hanya ketika dia mengakui dosanya, meminta pengampunan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, dia mengalami lagi kedamaian Tuhan di dalam dirinya. Ketika ada kedamaian di dalam hati, akan ada pujian di bibir, dan bersyukurlah. Ketika Daud menutupi dosa-dosanya, dia kehilangan kedamaian, dan pujiannya sirna. Ketika dia mengakui dosa-dosanya, maka dirinya kembali, saudara. Yang kelima, word of Christ, menikmati firman Tuhan. Sebentar, saudara. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, perkataan Kristus tentu saja firman Tuhan. Guru-guru palsu datang ke Kolose dengan tradisi buatan manusia, aturan agama, dan filsafat kosong. Mereka mencoba menyelaraskan firman Tuhan dengan ajaran mereka, tetapi mereka tidak berhasil. Karena apa? Firman Tuhan selalu memuliakan Yesus Kristus. Bukan perkataan guru-guru palsu yang membawa keselamatan bagi jemaat di Kolose, tetapi firman kebenaran Injil yang menyelamatkan jemaat di Kolose. Firman yang sama ini memberi kita hidup dan menopang dan menguatkan kita. Firman akan mengubah hidup kita jika kita mau, tetapi mengizinkannya untuk tinggal di dalam kita dengan berlimpah. Saudara, kata berdiam berarti berasa di rumah. Jadi, jika ada firman Anda dapat, Anda akan bisa mengucap syukur, Anda bisa nyanyi, Anda menyembah, memuji, karena apa? Anda merasa berasa di rumah. Jika kita telah mengalami kasih karunia dan damai sejahtera Kristus, maka firman Kristus akan betah di hati kita. Kita akan menemukan betapa kayanya firman dengan harta rohani yang memberi nilai bagi hidup kita. Namun, kita tidak boleh berpikir bahwa Paulus menulis ini hanya untuk orang Kristen secara individu. Karena firman itu diberikan kepada gereja, saudara. Karena dia mengarahkannya ke seluruh tubuh gereja. Biarlah perkataan Kristus berdiam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Sebagaimana ia berdiam dengan limpah di dalam setiap anggota gereja, ia akan berdiam dengan limpah dalam persekutuan gereja. Karena itu, saudara, kalau saya belajar firman Tuhan cuma untuk diri saya sendiri, itu tidak sesuai dengan ini. Saya harus bagikan dan kita harus diskusikan di dalam persekutuan gereja. Karena firman Tuhan itu diberikan kepada
Gereja, saudara. Ada bahaya hari ini seperti zaman Paulus bahwa gereja-gereja lokal meremehkan firman Tuhan. Tampaknya ada kekurangan pengajaran yang sederhana, Alkitab yang sederhana di kelas. Banyak orang yang diselamatkan tidak dapat dengan jujur mengatakan bahwa firman Tuhan bersemayam di hati mereka dengan berlimpah, karena mereka tidak meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan menghafalnya. Menurut Paulus, ada hubungan yang erat antara pengetahuan kita tentang Alkitab dan ekspresi ibadah kita dalam kita bernyanyi, saudara. Memang salah satu cara kita mengajar dan mendorong diri kita sendiri dan orang lain ada bisa melalui nyanyian rohani. Tetapi jika kita tidak mengetahui Alkitab dan memahaminya, kita tidak dapat dengan jujur menyanyikan dari hati kita. Paulus menggambarkan suatu ibadah kebaktian gereja lokal. Perhatikan bahwa orang bernyanyi ada yang untuk dirinya sendiri. Aduh Tuhan Yesus, aku gimana ya? Ada untuk orang percaya lainnya, dan ada yang untuk Tuhan Yesus. Saudara, nyanyian kita harus dari hati kita, bukan hanya dari bibir kita. Tetapi jika firman Tuhan tidak ada di dalam hati kita, kita tidak dapat bernyanyi dari hati kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui firman Tuhan, karena itu memperkaya ibadah umum, penyembahan umum, dan pribadi kita pada Tuhan Yesus. Saudara, yang terakhir adalah kita mewakili nama Kristus. Orang di komunitas gereja itu mewakili nama Kristus. Dalam masyarakat modern, kita kurang memperhatikan nama. Tetapi dunia kuno menganggap nama seseorang sebagai hal yang paling penting. Seringkali selama masa perjanjian lama, Tuhan mengubah nama seseorang karena beberapa pengalaman penting atau beberapa perkembangan baru. Sebagai orang Kristen, saudara, kita mewakili nama Kristus. Kata Kristen hanya ditemukan 3 kali di seluruh perjanjian baru. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, 26 ayat 28, 1 Petrus 4 ayat 16. Nama itu awalnya diberikan sebagai istilah penghinaan, saudara. Namun lambat laun menjadi nama kehormatan. Nama Kristus kemudian berarti identifikasi. Kita adalah milik Yesus Kristus. Tetapi namanya juga berarti otoritas. Nama seorang pria yang ditandatangani pada sebuah cek untuk mengizinkan penarikan uang dari bank kita, tanda tangan. Otoritas, saudara, untuk narik uang. Nama presiden itu menandatangani RUU menjadi undang-undang. Itu otoritas, saudara. Nah, dengan cara yang sama, nama Yesus Kristus kita miliki wewenang untuk berdoa. Karena Yesus Kristus adalah Allah dan Dia telah mati bagi kita, kita memiliki otoritas dalam namanya. Semua yang kita katakan dan lakukan harus dikaitkan dengan nama Tuhan Yesus. Dengan perkataan dan perbuatan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Jika kita mengizinkan sesuatu ke dalam hidup kita yang tidak dapat dikaitkan dengan nama Tuhan Yesus, maka kita berdosa. Kita harus melakukannya dan mengatakan sesuatu atas otoritas namanya dan demi kehormatan namanya. Menyandang nama Yesus adalah hak istimewa yang besar, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Kita akan menderita penganiayaan karena kita menyandang nama Yesus Kristus. Saya telah memperhatikan dalam percakapan bahwa Anda dapat memberitahukan bahwa Anda adalah golongan denominasi tertentu. Biasanya ada sedikit tanggapan. Tetapi jika Anda memberitahu orang-orang bahwa Anda adalah seorang Kristen dan membawa nama Kristus di dalam percakapan, segera ada semacam tanggapan. Karena nama Yesusnya itu, saudara. Setiap orang tua berusaha mengajari anak-anaknya untuk menghormati nama keluarga. Hanya dalam berapa menit, seorang dapat mempermalukan nama yang telah dibangun oleh nenek moyangnya selama bertahun-tahun. Misalnya, nama Ibrani Yehuda adalah nama yang sangat dihormati, artinya pujian. Karena Yehuda pun menjadi orang yang berkenan di mata Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yehuda itu namanya Yudas. Dan siapa yang akan menamai putranya Yudas, saudara? Perhatikan bahwa Paulus sekali lagi menyebutkan ucapan syukur dalam surat Kolose ini. Apapun yang kita lakukan dalam nama Yesus Kristus harus disertai dengan ucapan syukur. Jika kita tidak bisa bersyukur, maka sebaiknya kita tidak melakukannya atau mengatakannya. Ini adalah kelima dari 6 rujukan dalam Kolose tentang ucapan syukur. Saudara, sebagai penutup, saat kita meninjau 6 hal dalam hidup berkomunitas, kita harus berdasar pada Yesus Kristus. Pertama, kita mengasihi karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kedua, kita mengampuni karena Kristus mengampuni kita bahkan saat kita masih berdosa. Yang ketiga,
Kita harus menciptakan persatuan dalam ikatan kasih di dalam gereja karena kita telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Yang keempat, damai sejahtera Kristus yang harus menguasai hati kita. Yang kelima, firman Kristus harus tinggal di dalam kita dengan berlimpah. Yang keenam, nama Kristus harus menjadi identitas dan otoritas kita. Kristus adalah semua dan di dalam semua. Karena kita dipersatukan dengan Kristus melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, kita memiliki semua sumber yang kita butuhkan untuk hidup kudus, untuk melakukan hal-hal di atas, saudara. Itu harus ditunjukkan dalam kehidupan, dalam komunitas gereja kita. Karena kita telah mengalami kasih karunia Kristus, kita ingin hidup bagi Dia. Karena kita telah menikmati damai sejahtera Kristus, kita ingin menaati Dia. Kita telah diperkaya oleh firman Kristus dan dimuliakan oleh nama Kristus. Oleh karena itu, kita ingin menghormati dan memuliakan Yesus Kristus. Saudara, demikian sharing saya tentang 6 hal untuk hidup dalam berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, nanti setelah ini tinggal 3-4 minggu lagi, kita akan pindah ke dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Surat Tesalonika adalah surat pengharapan. Nah, surat penjara itu, saudara, Filipi, Efesus, Kolose, dan Filemon adalah surat penjara, itu surat kasih, menitik beratkan pada kasih. Dan Filemon, Tesalonika menitik beratkan pada pengharapan dari mempelai Kristus. Ini kira-kira September 2022 sampai Januari 2023. Setelah ini selesai, saya langsung buat 7 surat lainnya. Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas. Kita akan selesai ini November 2023. Demikian pengumuman, dan minggu depan kita akan bahas keluarga di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.